Tiga tanaman herbal yang direkomendasikan Rasulullah. Herbal telah terbukti digunakan secara historis sebagai penyembuh atau ramuan tonik yang ampuh. Di antara herbal ini adalah jintan hitam, fenugreek dan lidah buaya. Ketiganya merupakan herbal favorit Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Bukhari bahwa Rasulullah menganjurkan agar menggunakan habatus sauda secara teratur karena memiliki obat untuk setiap penyakit kecuali kematian. Sahih Bukhari. Ada banyak manfaat yang terkandung di dalam tumbuhan herbal yang disebut di atas. Dilansir dari About Islam, ahli herbal Amerika Serikat, Dr. Karima Burn menjelaskan, kita dianjurkan untuk minum susu untuk kebutuhan kalsium, mengonsumsi suplemen asam lemak esensial EVA, dan mengonsumsi pil niacin untuk menurunkan kolesterol, meskipun habatus sauda dapat memberikan banyak manfaat yang sama. Inilah tiga tanaman herbal yang direkomendasikan Rasulullah. 1. Jintan hitam. Majalah Food Chemistry menemukan bahwa Nigella sativa atau lebih bahasa sehari-hari jintan hitam kaya akan protein, karbohidrat, asam lemak esensial, vitamin A, B1, B2, C dan niacin serta kalsium, kalium dan zat besi. Ini adalah nutrisi yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern yang paling tidak kita miliki. Jintan hitam atau juga disebut sebagai habatus sauda juga menyediakan banyak nutrisi yang sama yang direkomendasikan oleh Food and Drug Administration (FDAAS). Tumbuhan tersebut membantu mencegah penyakit dan memperlambat proses penuaan. Dr. Michael Tierra, penulis Planetary Herbology, juga menemukan jintan hitam mengandung nutrisi yang tinggi. Selain itu, tumbuhan itu menemukan sejumlah besar sterol, terutama beta-sitosterol, yang memiliki sifat anti-karsinogenik. The Journal of American Scientists melaporkan bahwa jintan hitam memiliki sejumlah khasiat yang bermanfaat seperti antihistamin, antioksidan, antibiotik, antimikotik, dan efek pelebaran bronkus. Temuan ini mungkin menjelaskan sejarah panjangnya sebagai tonik paru-paru. Manusia telah menggunakan jintan hitam selama hampir 3000 tahun. Ini membersihkan penyumbatan dan dahak di paru-paru, menyembuhkan asma dan serangan asma. Selain itu, menghentikan pilek. Penggunaan jintan hitam yang terkenal lainnya adalah untuk masalah pencernaan. Ini mengeringkan perut yang basah, meredakan nyeri kolik, dan mengusir cacing usus. Ini juga menghilangkan kembung di usus yang disebabkan oleh makan roti gandum. Kehangatan jintan hitam juga meningkatkan aliran semua cairan dalam tubuh. Salep habatus sauda juga berguna untuk semua jenis penyakit di mana aplikasi topikal diindikasikan termasuk kutil, alergi kulit, gigitan serangga, kebotakan dan uban. Faktanya, habatus sauda telah diklasifikasikan oleh banyak ilmuwan modern sebagai ramuan tonik atau penyembuh semua. Dr. Peter Schleicher, seorang ahli imunologi Jerman, telah menemukan bahwa habatus sauda mengandung asam lemak tak jenuh, linoleik, dan gamma-linolen. Faktanya, linoleik menstabilkan membran sel. Di dalam jintan hitam memiliki efek menghambat peradangan. Kombinasi ini menghentikan reaksi kekebalan dan awal dari banyak penyakit kronis seperti eksim, asma dan bahkan kanker. 2. Biji fenugreek. Biji fenugreek telah ditemukan oleh tes laboratorium, menghasilkan sejumlah nutrisi yang tinggi, terutama minyak tetap, yang sebanding dengan minyak ikan kod yang bermanfaat dan minyak terapeutik lainnya yang mengandung vitamin A dan kolin dalam jumlah tinggi. Untuk alasan ini, fenugreek sering digunakan untuk menurunkan kolesterol darah dan memberikan kekuatan pada sistem tubuh. Bahan-bahan yang sama ini teroksidasi untuk menghasilkan bau khas yang diperoleh seseorang saat minum teh fenugreek. Biji fenugreek memiliki efek hipoglikemik pada tikus. Ini juga berguna bagi siapa saja yang menderita hipoglikemia, diabetes dan kelelahan. Fenugreek juga mengandung saponin dan sapogenin. Keduanya merupakan bahan penting untuk sintesis hormon steroid dan obat lain. Ini memberikan potensi yang sama dengan ubi liar yang merupakan terapi pengganti estrogen alami. Untuk alasan yang sama, praktisi menggunakan fenugreek untuk banyak keluhan wanita. Ini baik untuk menghentikan menstruasi yang menyakitkan dan meningkatkan laktasi pada ibu baru. Fenugreek juga tinggi mineral dan protein.
Itu sebabnya biji basahnya adalah kondisioner kulit yang berharga. Protein dalam fenugreek juga tinggi lisin, triptofan, lemak, fosfor dan zat besi. Untuk alasan ini, fenugreek sering digunakan untuk memerangi anemia. Bijinya juga memiliki kemampuan unik untuk dilarutkan dengan cairan sehingga teh sering diminum sebagai obat sembelit, retensi urin, dan Candida albicans. 3. Lidah buaya. Lidah buaya adalah ramuan lain yang sangat berguna dan favorit Nabi. Qais bin Rafi Al-Qadsi meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, gaharu dan kangkung adalah obat yang pasti untuk penyakit. Dari Al-Albani, meskipun hadits ini lemah, namun sudah banyak penelitian terkait dengan khasiat lidah buaya. Faktanya, beberapa orang Amerika Selatan masih menggunakan lidah buaya sebagai obat serbaguna. Di beberapa rumah, itu satu-satunya ramuan untuk semua penyakit. Salah satu keunikannya adalah Anda tidak perlu memasak atau menyiapkannya untuk aplikasi internal atau eksternal, karena berasal dari daunnya sebagai gel siap pakai yang dapat Anda campur dengan air dan konsumsi atau oleskan langsung ke kulit dari daun yang dipotong. Dalam pengertian ini, lidah buaya adalah salah satu tanaman yang paling berguna untuk dimiliki di sekitar rumah. Satu-satunya kelemahannya adalah biasanya terlalu kuat untuk dikonsumsi oleh anak-anak, atau wanita hamil atau menyusui, dan rasanya cukup pekat. Dalam beberapa kasus, orang juga mengalami reaksi kulit terhadap tanaman, yang menunjukkan bahwa meskipun bermanfaat, Anda harus berhati-hati. Lidah buaya paling terkenal di dunia barat untuk kegunaan luarnya, terutama dalam mengobati luka bakar di dapur, jerawat dan luka akibat cedera atau operasi. Faktanya, kasus korban luka bakar radiasi yang terdokumentasi di Jepang menunjukkan bahwa lidah buaya menyembuhkan luka bakar lebih cepat daripada metode lainnya.